Jawaban itu ada dua. Ada jawaban yang pakai dalil, ada jawaban yang tidak pakai dalil. Kalau Anda menghadapi para cecungu itu, para kelas-kelas rendah menengah ke bawah, ya, maka cukup Anda menjawab tanpa pakai dalil. Apa jawaban Anda? Ketika ditanya apa dalilnya, orang merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang kita laksanakan malam hari ini dan di banyak tempat di daerah-daerah Ahlussunnah wal Jamaah, Anda cukup menjawab, saya tidak perlu dalil untuk mencintai Rasulullah sebagaimana Rasulullah tidak perlu dalil untuk mencintai umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perayaan Maulid Nabi ini memang menjadi topik pembahasan sejak lama, ya, dimana antara pemahaman yang mengatakan bahwasanya Maulid Nabi ini boleh dan pemahaman yang tidak membolehkan perayaan Maulid Nabi ini, ya. Nah, perayaan Maulid Nabi artinya ini merayakan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi mereka yang merayakan acara ini beralasan karena ini adalah sebuah bentuk ungkapan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang rasa bahagia itu ini bisa diungkapkan dengan apapun, ya, tidak harus dengan Maulid. Bahkan mereka pun ini tidak ada rasa ragu, ya. Tidak ada rasa ragu sedikit pun untuk mengatakan bahwasanya mereka melakukan yang demikian itu karena cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk mencintai Nabi, ini mereka mengatakan tidak butuh dalil. Karena Nabi mencintai umatnya juga tidak butuh dalil, ya. Lalu yang menjadi pertanyaan sebenarnya, benarkah mencintai Nabi tidak butuh dalil? Ya, dan benarkah Nabi mencintai umatnya ini juga tidak butuh dalil? Kita simak dulu beberapa cuplikan penjelasan tentang bagaimana, ya, dikatakan cinta kepada Nabi ini tidak butuh dalil. Apakah untuk menunjukkan ekspresi cinta ini butuh dalil? Begitu, Ustaz. Jadi ada klaim begitu. Tidak butuh dalil untuk mengekspresikan cinta. Apalagi cinta kepada Nabi. Kaif gimana, Ustaz? Kalau ada Assalamualaikum. Ya, setiap cinta butuh pembuktian, Ustaz. Ya, na'am. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam surat Ali Imran itu Allah SWT, jika kamu benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Kan ini sebagai ayat ujian. Karena memang kalau misalnya ekspresi cinta tanpa dalil, subhanallah, jika dia cintanya benar, dia akan ikut dalil. Bagaimana dia mengaku dirinya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian dia dalam tanda kutip mengkritisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, dia mengatakan laisa kullu. Begitu, ya. Semua bid'ah ini dia mengatakan tidak semua. Ya. Misalnya kita duduk dengan seorang yang sangat kita kagumi dan kita cintai beliau, sangat kita segani beliau. Kita duduk di hadapannya. Kemudian orang ini menyampaikan sesuatu pendapat. Contohnya tadi itu, semua bid'ah sesat. Mungkinkah kita akan mengatakan, afwan ya Ustaz, ya Syekh, ya Habib, tidak semua? Apakah berani kita akan menyampaikan hal itu kepada beliau dengan penuh cintanya kita kepada beliau? Kita akan sami'na wa ata'na. Itu bentuk cinta. Benar kan? Bukan malah sebaliknya. Nah, uniknya lagi nih Ustaz. Ketika anggapan ini, ini pernyataan lagi viral ini Ustaz. Sampai di quote ini dimunculkan dengan tokoh yang menyampaikannya. Ya, apakah mengekspresikan cinta kepada Rasulullah SAW butuh dalil? Tidak butuh dalil untuk menunjukkan cinta. Subhanallah. Pernyataan ini secara tidak langsung menunjukkan kepada kita bahwa apa yang mereka bela-bela ini tidak ada dalilnya. Menunjukkan seperti itu. Ketika mentok semua hujah dan dalilnya, sudahlah akhirnya mereka main dengan kata-kata dan perasaan. Gitu. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai Nabi itu butuh kepada dalil. Seandainya tidak ada dalil, maka mustahil, ya, mustahil kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalilnya apa? Seorang sahabat, Abdullah bin Hisham, ini mengatakan bahwasanya
ketika mengiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini menggandeng tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain diriku." Ya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La waladzi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak, ya, demi yang jiwaku berada di tangannya, ya, hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Lalu Umar bin Khattab ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Nah, kemudian kata Umar bin Khattab, sungguh sekaranglah saatnya, ya, demi Allah engkau sangat aku cintai melebihi diriku. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barulah sekarang ini Umar bin Khattab benar, ya. Artinya ketika Umar bin Khattab ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala sesuatu kecuali dirinya, maka Rasulullah mengatakan salah yang seperti itu. Barulah kemudian Rasulullah membenarkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dirinya sendiri, ya. Nah, ini dalil bahwa seorang muslim ini wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, ya. Kemudian di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila seseorang ini menjadikan 3 perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ya, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang dia ini menjadikan, ya, kecintaannya terhadap Allah dan Rasulnya itu lebih besar dibanding segala sesuatu, ya. Nah, ini dalil, ya, bahwa ada perintah untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya. Cinta kepada Allah saja ini butuh dalil, ya. Cinta kepada Allah ini butuh dalil, di mana Allah Subhanahu wa taala ini yang menciptakan segala sesuatu, ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ya. Katakanlah, apabila kalian ini benar-benar mencintai Allah, ya, ikutilah aku. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada kaum muslimin, apabila benar kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kepada Allah ini butuh dalil. Ya, dan ini dalil untuk cinta kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mencintai. Di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Wadud. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan yang namanya rahmat itu adalah kebaikan, kasih sayang. Lalu dari mana dasar kemudian mengatakan cinta kepada Nabi ini tidak butuh dalil? Dan Nabi cinta kepada umatnya juga tidak butuh dalil, ya. Semua ada dalilnya, ada tuntunannya, ya. Dan satu hal yang paling kita harapkan dari cinta kita kepada Nabi adalah kita bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ya, yang kita harapkan
kita dapat berjumpa dengan beliau. Ya. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwasanya kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau? Ya, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Ya, siapa yang dia mentaatiku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan siapa yang dia berpaling dariku, ya, yang tidak taat kepadaku, maka dialah yang tidak mau. Ya, maka merekalah yang tidak mau. Jadi siapa yang paling mencintai dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, cinta mereka luar biasa. Mereka berlomba-lomba mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Demi cinta mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini rela, ya, untuk berkorban dengan jiwa, raga dan harta mereka. Banyak kisah-kisah yang menunjukkan betapa para sahabat ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya, bahkan sampai dengan jiwa dan raga mereka. Ya, katakan seperti Thalhah, Nusaibah, Zaid bin Dathinah, ya, dan masih banyak lagi, ya. Dan seluruh sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling mencintai Nabi secara zahir maupun secara batin. Ya. Jadi banyak contoh-contoh para sahabat ini bagaimana mereka ini mengekspresikan, ya, cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya sekedar ungkapan, bukan hanya sekedar pernyataan. Ya. Nah, para sahabat ini luar biasa, ya. Mereka memberikan contoh, ya, dan diriwayatkan bagaimana mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kurang contoh dari mereka, ya? Cara untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka ini mencintai Nabi adalah dengan mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan contohkan. Jadi, mengapa kita tidak mengikuti cara mereka untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Mengapa justru membuat perkara-perkara yang dinilai itu wujud cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara mereka tidak, para sahabat ini tidak melakukan? Padahal seandainya mereka mau melakukan hal tersebut, mereka sangat bisa, dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi mereka untuk melakukan perkara tersebut. Ya, bahkan sebagian, ya, kegiatan tersebut telah dikritisi karena dikatakan telah melampaui batas. Ya, melantunkan sholawat, ya, terlepas dari sholawat apapun itu namanya, sambil berjoget, ya, na'udzubillah. Bahkan tidak sedikit kaum muslimin yang lebih mementingkan acara maulid dengan alasan bentuk wujud cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi syariat Nabi ditinggalkan, dilanggar. Ya, banyak kaum muslimin yang tidak sholat, tidak menutup aurat, tidak puasa di bulan Ramadan, bahkan masih banyak mereka yang berjudi, mabuk dan lain sebagainya. Ya, seharusnya kalau memang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama perkara yang diwajibkan, ya. Kemudian meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang sahabat ini demi cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan demi agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cinta kepadanya, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum sebagai contoh, dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah seorang yang buta. Ya, dia mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang bisa menuntunku untuk pergi ke masjid. Ya, maka dia meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberinya keringanan sehingga dia dapat sholat di rumah. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya telah diberikan keringanan kepada sahabat Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Ya. Tapi ketika sahabat Abdullah bin Ummi Maktum tersebut meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapat jawaban tersebut, ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kembali, lalu berkata kepada sahabat tersebut, apakah engkau mendengar panggilan sholat? Ya, apakah engkau mendengar azan? Maka sahabat tersebut, Abdullah bin Ummi Maktum, mengatakan iya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka penuhilah panggilan azan tersebut. Nah, sahabat yang buta ini diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengijabah panggilan sholat. Dia patuh, padahal ini sahabat yang buta matanya. Ya, dan itulah yang dinamakan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apabila dia tidak mengerjakan, maka murka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini. Ya, itu bentuk cinta kepada Rasulullah adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dan contohkan. Ya, ya. Bukan justru meninggalkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menuntun kita semua kepada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dengan cara yang benar, sehingga Allah dan Rasulnya pun mencintai kita, dan kelak, ya, nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu Wa Taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.